selamat berjumpa di kelas praktikum kimia. Perkenalkan, nama saya Ibu Eci, guru kimia di SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum kimia dengan judul larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan kita melakukan praktikum ini yaitu agar kita dapat membedakan manakah yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit berdasarkan uji daya hantar listriknya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai praktikumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat rangkaian penguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Rangkaian alat uji ini terdiri dari dua buah batu baterai masing-masing 1,5 volt, kemudian ada bola lampu 2,4 volt, kemudian di sini ada kabel dan juga elektrode yang kita gunakan di sini, yaitu saya gunakan bagian dalam dari pensil yang saya raut, kemudian saya ambil batang bagian dalam yang hitam. Kita juga dapat menggunakan elektrode lainnya, yaitu batang isian bagian tengah yang berwarna hitam dari batu baterai, dan juga kita dapat menggunakan paku kecil. Nah, saya perjelas gambarnya untuk rangkaian uji listrik. Di sini, rangkaian alat uji ini masih terputus sambungannya di bagian elektrode. Nah, yang kita perhatikan ketika kita sambungkan elektrodenya, maka akan membuat bola lampu menjadi menyala. Ketika kita pisahkan rangkaiannya, maka rangkaiannya akan putus dan lampu akan mati. Nah, di sini ada 6 jenis larutan yang sudah saya sediakan, yaitu yang pertama adalah cuka, kemudian minuman bersoda, kemudian cairan hand sanitizer atau hand sanitizer yang liquid, kemudian ada larutan garam, kemudian ada larutan gula, dan yang terakhir ada air sabun. Kalian bisa membuat larutan ini dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika melakukan uji dengan rangkaian alat uji ini, yaitu saat kalian masukkan ke dalam larutan, kalian tidak boleh menyentuhkan kedua elektrode. Sebab kalau kedua elektrode ini bersentuhan, maka otomatis lampunya akan menyala. Karena itu, ketika dimasukkan ke dalam larutan, kalian perlu memberi jarak terhadap kedua elektrode. Yang kedua yang harus kalian perhatikan yaitu kalian perlu menyiapkan air bersih dan juga tisu. Ketika kalian menguji larutan, kemudian kalian selesai, kalian masukkan ke dalam air biasa, kemudian kalian keringkan dengan tisu. Tujuannya agar elektrode tidak terkontaminasi dengan larutan sebelumnya. Oke, yang pertama, kita akan menguji daya hantar dari cairan hand sanitizer. Apakah cairan hand sanitizer ini termasuk dalam larutan elektrolit atau non-elektrolit? Bisa kalian perhatikan di sini. Kita lakukan uji cairan hand sanitizer. Kita masukkan kedua elektrode ke dalam cairan hand sanitizer. Bisa dilihat bola lampu tidak menyala dan juga pada elektrode tidak terbentuk gelembung gas. Nah, silakan kalian menyimpulkan sendiri apakah ini termasuk ke dalam larutan elektrolit atau non-elektrolit. Sebelum kita lanjut ke larutan berikutnya, kita harus mencuci elektrodenya. Kemudian kita keringkan dengan tisu secara perlahan seperti ini. Sebelum kita lanjut untuk menguji larutan berikutnya, kita lihat apakah masih menyala. Ternyata masih menyala. Kita lanjut ke larutan berikutnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba
daya hantar dari minuman soda. Langsung saja kita masukkan kedua elektrode ke dalam minuman bersoda. Nah, di sini bisa kalian lihat bola lampunya tidak menyala. Pada elektrode terbentuk gelembung-gelembung gas kecil. Kalian bisa menyimpulkan apakah ini termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Nah, kita lanjut ke larutan berikutnya, yaitu larutan garam. Di sini kita uji dulu apakah rangkaian masih menyala atau tidak. Ternyata bola lampu masih menyala, berarti rangkaian ini masih bagus. Nah, di sini langsung saja kita masukkan elektrodenya ke dalam larutan garam. Dan juga kalau kita perjelas, pada larutan elektrode itu ada gelembung gas yang sangat banyak. Sangat banyak gelembung gas yang terbentuk pada elektrode saat dimasukkan ke dalam larutan garam. Kalian bisa menyimpulkannya apakah larutan ini termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Larutan berikutnya yang akan kita uji yaitu larutan gula. Sebelumnya kita lihat dulu apakah rangkaian ini masih bagus. Dengan mengecek nyala lampu, masih bagus ya. Kita masukkan langsung kedua elektrode ke dalam larutan. Nah, di sini ternyata lampu tidak menyala dan juga pada elektrode tidak terbentuk gas pada kedua elektrode. Kalian dapat menyimpulkan sendiri apakah larutan gula termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Berikutnya yang akan kita coba yaitu cuka. Kita lihat kedua elektrode ini. Kita masukkan ke dalam larutan cuka. Bisa kalian lihat bola lampunya tidak menyala. Dan di sini pada elektrodanya terbentuk gelembung kecil yang melekat pada elektrode. Bisa kalian lihat ini elektrodenya. Ada gelembung-gelembung kecil yang terbentuk pada elektrode. Bisa kalian simpulkan sendiri apakah cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit atau non-elektrolit. Sebelum kita lanjut ke larutan berikutnya, kita bersihkan dulu elektrode, kemudian kita keringkan dengan tisu. Kita uji apakah rangkaian ini masih bagus. Ternyata masih menyala, artinya rangkaian ini masih bagus. Yang akan kita uji berikutnya yaitu air sabun. Nah, pada air sabun lampunya tidak menyala dan juga pada elektroda tidak terbentuk gelembung gas. Kalian bisa menyimpulkan sendiri apakah larutan ini termasuk larutan elektrolit dan atau non-elektrolit. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, yang perlu kalian lakukan adalah menulis laporan praktikum. Oke, setelah kita melakukan praktikum kimia,
dengan judul larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berikutnya yang kita harus lakukan adalah membuat laporan praktikum kimia. Bagaimana cara membuat laporan praktikum kimia yang baik dan benar? Nah, untuk membuat laporan praktikum yang benar, kalian perlu mengikuti sistematika penulisan laporan seperti berikut ini. Yang pertama, yang kalian perlu tuliskan adalah judul praktikum, yaitu judul praktikum kita kali ini dengan judul larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, kalian tuliskan tujuan praktikum. Tujuan praktikum sesuai yang ada di LKS, yaitu membedakan larutan elektrolit, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian kalian perlu menuliskan pada bagian kedua, yaitu landasan teori. Apa yang dimaksud dengan landasan teori? Landasan teori adalah kalian mengkaji berbagai teori-teori yang kalian temukan yang berhubungan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kalian hubungkan antara teori tersebut nantinya dengan data dari hasil praktikum kita kali ini. Kalian bisa mencari sumber dari mana saja, bisa dari internet maupun buku sumber yang kalian punya di rumah kalian. Pada bagian yang ketiga yang kalian perlu tuliskan yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan bisa kalian lihat di LKS kalian. Alatnya yaitu berupa rangkaian alat penguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian bahannya yaitu 6 jenis larutan yang kita buat sebelumnya. Bagian yang keempat dalam sistematika penulisan laporan yaitu prosedur kerja. Kalian menuliskan kembali prosedur kerja berdasarkan praktikum yang tadi kita lakukan. Kalian bisa melihat LKS sebagai sumber kalian. Yang kelima, pada bagian kelima ini kalian menuliskan data hasil praktikum. Data hasil praktikum kalian bisa mengisi pada tabel yang sudah dibagikan di LKS, yaitu tabel yang menyatakan 6 jenis larutan, kemudian gejala yang dilihat yaitu nyala lampu dan juga gelembung gas. Kemudian kalian tentukan apakah itu termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Pada bagian yang keenam dari sistematika penulisan laporan praktikum yang benar adalah analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian perlu melihat kembali teori yang telah kalian tuliskan di bagian kedua yang kalian peroleh dari berbagai sumber. Kalian hubungkan dengan data hasil praktikum. Dan kemudian dalam pembahasan, kalian bisa menghubungkan teori tersebut dan menyatakan reaksi ionisasi yang terjadi dalam setiap larutan. Kalian tuliskan reaksi ionisasi yang terjadi dari setiap larutan ketika diuji daya hantar listriknya. Pada bagian yang ketujuh dari sistematika penulisan laporan praktikum, yaitu kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, kalian dapat menuliskan secara garis besar kesimpulan dari praktikum yang kita sudah lakukan. Dan kemudian pada bagian saran, kalian dapat menuliskan saran-saran kalian bagi para pembaca atau orang yang ingin juga melakukan praktikum yang sama seperti yang kita lakukan. Pada bagian yang terakhir dari sistematika penulisan laporan atau bagian ke-8 adalah kalian menuliskan daftar pustaka, yaitu berbagai sumber yang telah kalian peroleh dari buku maupun dari internet. Kalian cantumkan berbagai sumber tersebut ke dalam daftar pustaka. Oke, sampai di sini saja sistematika penulisan laporan. Selamat mengerjakan.